dalam rangka press release akhir tahun 2020 jajaran Polda Jawa Timur akan kami sampaikan beberapa keterangan dan informasi untuk memberikan gambaran refleksi kinerja Polda Jawa Timur secara umum tahun 2020 yang mencakup beberapa hal pokok, antara lain yang pertama yaitu dalam aspek pembinaan, lalu yang kedua aspek operasional, kemudian yang ketiga kegiatan operasi kepolisian yang telah dilaksanakan Polda Jawa Timur selama tahun 2020. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak hal-hal pokok yang berkaitan dengan kinerja Polda Jawa Timur pada tayangan video Kaleidoscope ANEF akhir tahun berikut ini. Secara umum, keamanan dan ketertiban di Jawa Timur selama tahun 2020 cenderung kondusif. Bahkan dari total jumlah laporan kejahatan yang masuk di Polda Jatim dan jajarannya, hampir 50% diantaranya berhasil diselesaikan. Dari data Polda Jatim, keren total atau total kejahatan yang masuk selama tahun 2020 mencapai 23.052 laporan dengan 11.702 laporan diantaranya berhasil diselesaikan. Laporan ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan, seperti kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, hingga kejahatan kontingensi. Untuk kejahatan konvensional, ada 20.665 laporan yang masuk, di mana 48% atau 10.020 laporan diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan kejahatan transnasional 2.109 laporan, kejahatan kekayaan negara 275 laporan, serta kejahatan kontingensi 3 laporan. Penurunan kejahatan juga terlihat dalam kasus ungkap narkoba di Jawa Timur. Data Ditres Narkoba Polda Jatim menyebut, total ungkap kasus narkoba di Jawa Timur tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020, kasus narkoba yang berhasil diungkap 5.484 kasus dengan jumlah tersangka 6.782 orang. Sementara tahun 2019, kasus narkoba yang diungkap 5.596 kasus dengan jumlah tersangka 6.950 orang. Kasus narkoba yang masuk di Polda Jatim tahun 2020 ini juga berhasil diselesaikan hampir 50%. Dari 4.101 laporan, 2.392 diantaranya berhasil diselesaikan. Kasus narkoba ini menjerat berbagai kalangan. Berdasarkan data Ditres Narkoba Polda Jatim, kalangan paling banyak terjerat narkoba di tahun 2020 berasal dari pihak swasta hingga 3.938 orang. Diikuti pengusaha atau wira swasta 830 orang, buruh dan karyawan 592 orang, pengangguran 555 orang, petani atau nelayan 246 orang, pedagang 142 orang, pelajar 99 orang, mahasiswa 95 orang, ibu rumah tangga 38 orang, TNI 1 orang, Polri 13 orang, dan PNS 17 orang. Meski ungkap kasus narkoba di Jawa Timur sedikit menurun, namun barang bukti yang berhasil diamankan di Ditres Narkoba Polda Jatim meningkat. Untuk barang bukti narkoba jenis sabu, Polda Jatim berhasil mengamankan 323.059,34 gram sabu. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2019 lalu yang hanya mengamankan 103.798 gram sabu. Sementara ekstasi yang berhasil diamankan 49.026 butir, psikotropika 6.532 butir, daftar G 14.903.269 butir, dan tembakau gorila 39.903,33 gram. Hanya barang bukti ganja dan miras yang turun. Tahun 2020, jumlah miras yang diamankan 8.714 botol dan ganja 42.583,37 gram. Lebih kecil dibanding tahun 2019, di mana miras 70.155 botol dan ganja mencapai 72.360 gram. Pandemi COVID-19 selama tahun 2020 juga berpengaruh pada penurunan angka kecelakaan di Jawa Timur. Dari data di Telantas Polda Jatim, jumlah angka kecelakaan di Jawa Timur tahun 2020 menurun hingga 25,26% jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020, jumlah angka kecelakaan yang tercatat 19.676, jauh lebih sedikit dibanding tahun 2019 yang mencapai 26.454. Penurunan kasus kecelakaan ini akibat adanya pembatasan aktivitas dan himbauan tetap berada di dalam rumah karena wabah virus COVID-19. Penurunan angka
korban kecelakaan, baik korban meninggal dunia hingga korban luka berat dan luka ringan. Akibatnya, kerugian material yang ditimbulkan pun ikut turun. Dari 34,1 miliar rupiah di tahun 2019, turun 31,20% menjadi 23,5 miliar rupiah di tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di berbagai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan tol. Kecelakaan antara elf dan truk ini menyebabkan 3 orang penumpang elf meninggal dunia di lokasi kejadian. Bukan hanya angka kecelakaan yang turun, jumlah pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur juga menurun. Berdasarkan data di Lantas Polda Jatim, jumlah pelanggaran lalu lintas turun hingga 36,77%. Tahun 2019, jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 1.424.914 pelanggar. Namun tahun 2020, jumlah pelanggaran lalu lintas turun menjadi 900.019 pelanggar. Dari ribuan pelanggaran lalu lintas itu, jumlah pelanggar yang ditilang juga turun 40,38%. Tahun 2020, jumlah pelanggar yang ditilang sekitar 794.960 pelanggar. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1.333.312 pelanggar. Pembatasan aktivitas dan larangan berkerumun di masa pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada giat pengawalan pengamanan dan giat unjuk rasa. Dari data giat Ditsamapta Polda Jatim, pengawalan kereta api tahun 2020 bahkan turun hingga 100%. Sementara pengawalan barang atau orang turun 19,83%. Begitu juga pengamanan giat unjuk rasa. Tahun 2019, giat pengamanan unjuk rasa tercatat 1.188 kegiatan, turun 9,59% dibanding tahun 2020 yang mencapai 1.074 kegiatan. Bahkan penerbitan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP giat unjuk rasa yang tercatat di Direktorat Intelijen Polda Jatim tahun 2020 hanya 34 kegiatan. Jumlah ini turun dibandingkan penerbitan STTP giat unjuk rasa tahun 2019 yang mencapai 133 kegiatan. Penurunan juga terlihat pada giat masyarakat lain yang tercatat 130 kegiatan di tahun 2020. Dalam operasi keselamatan Semeru 2020, Polda Jawa Timur menggelar 1.5.380 kegiatan, di antaranya 290.589 giat Satgas Preventif, 714.791 giat Satgas Preemptif, 27.495 giat patroli gabungan tentang pencegahan COVID-19, serta 25.403 giat jaga lokasi physical distancing. Selain operasi keselamatan Semeru 2020, Polda Jatim juga menggelar operasi ketupat Semeru 2020 pada tanggal 24 April sampai 30 Mei 2020. Operasi ketupat Semeru 2020 ini digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Hasilnya, kasus kecelakaan dan pelanggaran selama operasi ketupat Semeru 2020 mengalami penurunan. Kasus kecelakaan turun hingga 10,3%. Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas juga turun 36,1%. Kasus tilang saat operasi ketupat Semeru 2020 juga turun drastis hingga 63,6%. Jika tahun 2019, kasus tilang operasi ketupat Semeru 33.371 kasus, namun di tahun 2020 turun menjadi 12.143 kasus. Selain operasi ketupat Semeru 2020, Polda Jawa Timur juga menggelar operasi Sikat Semeru 2020 yang dilakukan mulai tanggal 6 Juli sampai 17 Juli 2020. Hasilnya dalam operasi Sikat Semeru 2020, Polda Jawa Timur berhasil menyelesaikan 91% kasus. Dari 260 kasus target operasi yang disasar, ada 236 kasus yang berhasil diselesaikan dan 24 kasus belum selesai. Polda Jatim juga kerap memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi. Dari catatan Biro SDM Polda Jatim, selama tahun 2020, ada 3.113 anggota yang mendapatkan tanda kehormatan dan 134 anggota yang mendapatkan promosi jabatan. Selain itu, ada 5.923 anggota polisi yang mengalami kenaikan pangkat dan 1.893 anggota mengalami kenaikan gaji berkala. Selain mendapatkan reward, Polda Jatim juga memberikan punishment pada anggotanya yang nakal. Namun selama tahun 2020, jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri di jajaran Polda Jatim turun 5%. Dari data Bipropam Polda Jatim, yang paling banyak adalah pelanggaran disiplin hingga 377 kasus. Disusul pelanggaran kode etik 196 kasus dan pidana 12 kasus. Namun jika dibandingkan tahun 2019, jumlah pelanggaran anggota Polri di jajaran Polda Jatim ini sebagian besar menurun.